Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan terkait pemecahan masalah, yaitu motivasi belajar coding rendah pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek di kelas 12 RPL 2 semester 5 tahun pelajaran 2022-2023 SMK Negeri 1 Cirebon. Yang menjadi sumber rujukan permasalahannya yang pertama berdasarkan hasil pengamatan secara langsung ketika proses pembelajaran, dan yang kedua berdasarkan hasil proyek atau nilai yang dihasilkan dari siswa, dan yang ketiga berdasarkan saran dari dunia industri dan dunia usaha ketika siswa melaksanakan PKL. Masih banyak siswa yang belum memiliki kemampuan untuk memotivasi belajar codingnya atau meningkatkan skill codingnya dan meningkatkan inisiatifnya untuk bisa belajar membuat aplikasi dengan coding yang mereka pelajari. Lalu deskripsi permasalahannya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara siswa ketika pembelajaran ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak memiliki motivasi belajar pemrograman yang baik. Jadi motivasi belajar untuk pemrogramannya sangat kurang. Yang kedua, tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan suatu masalah ketika terjadi error. Jadi ketika ada masalah error, mereka tidak mau mencari solusinya atau membaca pesan errornya sehingga sehingga untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, tidak memiliki inisiatif untuk belajar intensif secara mandiri. Dalam hal ini, ketika mereka sudah belajar pemrograman di sekolah, di rumah mereka tidak ada inisiatif untuk belajar lagi atau mengulang lagi materi tersebut atau mengeksplor materi yang sudah disampaikan oleh guru sehingga secara mandiri ya. Yang keempat, tidak memiliki komunitas atau teman untuk belajar pemrograman. Jadi ketika belajar itu mereka rata-rata belajar mandiri, tidak ada yang namanya sharing dengan teman ataupun komunitas ataupun ikut komunitas pemrograman secara online untuk bisa mengasah ataupun share ilmu atau berbagai pengalaman yang mereka masih belum memilikinya. Nah, yang ketiga akar permasalahannya yaitu berdasarkan hasil wawancara dan deskripsi permasalahan dengan peserta didik yang menjadi akar permasalahan yaitu yang pertama belum memiliki motivasi yang kuat ya, motivasi yang kuat dalam belajar pemrograman. Itu yang paling penting. Motivasinya dulu, kuatkan bahwasanya kalian pengen belajar yang namanya bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu belum terbiasa untuk belajar secara mandiri atau inisiatif untuk mengembangkan skill. Jadi bahasa pemrograman itu tidak bisa dikuasai kalau kalian hanya mengandalkan satu kali belajar. Jadi perlu ada yang namanya belajar secara intensif atau mandiri atau mengasah skill kalian dengan dengan mengikuti yang namanya bootcamp ataupun kursus online ataupun menyelesaikan suatu permasalahan ketika terjadi error kalian mencari sumbernya dari Google ataupun forum-forum pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu tidak memiliki niat awal ketika belajar coding. Jadi ketika kalian belajar coding, niatkan kalian tujuannya untuk apa? Apakah mau jadi seorang programmer atau apa mau membuat sebuah sistem atau apakah mau membuat sebuah alat yang dibuat oleh kalian sendiri sehingga kalian sehingga itu untuk dijadikan sebagai motivasi kalian untuk belajar yang namanya coding. Lalu alternatif solusinya seperti apa? Yang pertama, guru menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Dalam hal ini pembelajarannya tidak monoton. Buatlah anak untuk sekiranya mengembangkan skillnya secara mandiri. Kemudian untuk selalu kolaborasi dengan teman-temannya dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, ingat apa alasan kamu memulai coding. Jadi ketika kalian belajar coding, ingat alasannya apa. Apakah untuk menjadi seorang programmer, apakah mau membuat sebuah aplikasi, atau apakah kalian untuk bekal nanti kalian ketika mau bekerja. Itu ingat alasannya untuk apa. Yang ketiga adalah buat agenda belajar dan hindari gangguan belajar. Dalam hal ini, buatlah agenda belajar kalian untuk coding. Minimal ketika udah belajar di sekolah, kalian agendakan di rumah belajar lagi. Mau sejam ataupun mau setengah jam, silahkan buat agendanya. Dan hindari gangguan belajar. Hindari gangguan belajar dalam hal ini kurangi penggunaan yang namanya handphone. Jangan terlalu banyak menggunakan handphone atau menonton televisi ataupun membuka atau menonton drakor secara online melalui laptop itu kurangi, hindari hal-hal tersebut sehingga
kalian memicu yang kalian tidak mau yang namanya belajar ya, hindari gangguan belajarnya. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas. Biasakan kalian untuk bergabung dengan komunitas baik secara offline maupun online. Komunitas offline itu misalkan apa? Ada komunitas programmer Cirebon atau misalkan kalian komunitas programmer SMK 1, silahkan kalian buat komunitas. Atau kalau online kalian bisa masuk ke forumnya misalkan di Coding ataupun Udemy ataupun Build Angga, silahkan kalian gabung komunitas tersebut untuk apa? Untuk bisa mengetahui bahasa pemrograman yang terbaru, kemudian solusi permasalahannya, ataupun materi-materi yang terbarunya yang sekarang lagi trending ya. Yang ke Selanjutnya adalah investasi siapkan masa depan. Jadi kalian itu belajar coding itu adalah untuk investasi masa depan kalian. Karena ke depan itu kalian di 2045 ketika Indonesia maju, ingat, semua itu akan berbasis robot. Robot itu tidak akan bisa bekerja kalau tanpa ada yang namanya softwarenya. Softwarenya siapa yang membuat? Yaitu adalah seorang programmer. Jadi kalian adalah masa depan yang sangat cerah. Ya, investasi kalian itu sangat jangka panjang. Ya, tergantung kalian nanti belajar codingnya itu motivasinya sangat kuat atau tidak. Ya, jadi investasi masa depannya sangat bagus ketika kalian belajar coding. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah mengasah soft skill. Jadi kalau ketika kalian belajar coding itu tandanya kalian sedang menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan yang diberikan oleh konsumen dalam bentuk sebuah aplikasi. Karena ketika membuat sebuah aplikasi itu ketika membuat sebuah aplikasi pasti kan kalian akan mendapatkan suatu permasalahan error. Kemudian error itu kalian selesaikan. Nah, itu kalian akan mendapatkan software-nya apa? Memecahkan suatu masalah. Itu kan yang itu adalah pengalaman yang sangat berharga kalian ketika kalian mengasah soft skill kalian ketika bercoding ya. Selanjutnya mengikuti webinar atau menonton film tentang IT. Fungsinya untuk apa? Untuk memotivasi kalian bahwasanya oh ternyata ketika kita udah menguasai suatu bahasa pemrograman terkadang kita stuck untuk membuat produknya apa. Nah, itu melihat dulu menonton film-film IT ataupun mengikuti webinar terkait perkembangan yang namanya teknologi sekarang, apakah teknologi itu mesti di 4.0 itu apa yang mesti dibuat atau nanti ketika teknologi 5.0 apa yang mesti dibuat itu dengan cara apa? Mengikuti yang namanya webinar ataupun menonton film-film tentang IT. Ya, untuk apa? Untuk memberikan saran ataupun motivasi ke kalian atau memberikan ide kalian ketika kalian akan membuat sebuah produk dengan menggunakan bahasa pemrograman. Itu alternatifnya. Nah, lalu hasil pemecahan masalah pembelajarannya adalah setelah menggunakan beberapa alternatif solusi, pelaksanaan pembelajaran pemrograman berorientasi objek di kelas 12 RPL2 berjalan dengan baik dan siswa yang memiliki motivasi belajar coding rendah mulai menyesuaikan pembelajaran dengan kolaborasi bersama siswa yang lain serta menyelesaikan permasalahan dengan cara mandiri dengan membaca pesan error ya. Biasakan membaca pesan error, mencari referensi secara daring atau bertanya kepada teman atau guru. Ini adalah hasil pemecahan masalah pembelajaran ketika motivasi kalian motivasi belajar coding kalian menurun. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.